Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal nge-review, atau lebih tepatnya ngasih first impression ya. Impresi pertama gue ke sebuah series lokal yang baru aja tayang minggu lalu, tanggal 16 Februari, yaitu Catharsis. Ini adalah original seriesnya video, total kalau nggak salah tuh ada 8 episode ya. Dan 3 episode pertamanya itu udah tayang kemarin tanggal 16. Terus sisanya tuh bakal rilis secara bertahap, berkala selama tiap minggu, 1 episode per minggu tiap hari Kamis. Gue udah sempat bahas dikit ya soal backgroundnya. Misal gimana series ini merupakan adaptasi novel berjudul sama bikinannya Anastasia Emilia, sutradaranya adalah Randolph Zaini yang sebelumnya bikin film Preman. Gue udah sempat bahas beberapa hal itu di reaction ke trailernya, bisa lu cek di video itu. Oke, kayak tadi gue bilang, kali ini gue mau ngomongin first impression soal Catharsis setelah nonton episode pertama. Emang sengaja gue baru nonton episode 1 biar jadi first impression, karena kalau udah episode 3 tuh bukan first impression namanya, tapi jadi full review. Nanti pas seriesnya udah makin jauh atau mungkin udah kelar bakal ada full review, atau mungkin karena genrenya misteri bisa dibikin teori kali ya, tergantung sikon lah nanti ya. Tapi kalau dari kalian gimana? Kira-kira konten kayak apa nih yang perlu kita bikin? Perlu gue bikin soal Catharsis? Teori kah? Review kah? Atau apa? Silahkan, feel free tulis pendapat kalian di kolom komentar seperti biasa. Oke, balik ke seriesnya. Catharsis ini ceritanya adalah soal Tara Johandi nama lengkapnya, yang diperanin sama Pevita. Jadi suatu malam tuh orang tua angkat dia dibunuh. Nggak mati semua sih, ibunya mati, tapi bapaknya dalam kondisi koma. Tara selamat walaupun kondisinya tuh berlumuran darah, dan pas polisi datang, dia ditemuin ada dalam peti. Diduga pelakunya adalah pembunuh berantai yang hampir 30 tahun tuh nggak beraksi. Julukannya adalah si peti maut. Soalnya modus operandi dia itu adalah naruh korban dalam peti, dan total udah ada 24 korban yang dikonfirmasi. Baru yang terkonfirmasi ya. Diduga tuh masih ada banyak korban lain yang belum ketemu. Buat episode pertamanya sih ini nyorotin soal proses terapinya Tara ya, yang masih trauma. Dia tuh masih terguncang sama serangan yang diterima keluarganya, dan dia ngelakuin terapi sama psikiater yang namanya tuh Alphonse. Ini diperanin sama Bron Palarai, dan selama terapi dia tinggal di rumah sakit dan dapat teman sekamar yang namanya Paula, diperanin sama Ratu Felicia. BTW, kalau lu perhatiin kamarnya Paula sama Tara, lu lihat di pintunya ada nomor, itu nomornya 237. Buat kebanyakan orang mungkin nomor yang tidak spesial ya, tapi buat penggemar horor pasti tahu itu nomor artinya apa. Itu nomor yang sama kayak kamar di Hotel The Shining, film bikinannya Stanley Kubrick. Cuman apakah ini sebatas Easter eggs atau tease soal plotnya secara menyeluruh, gue masih belum tahu. Masih kudu nunggu nanti perkembangan ceritanya gimana. Selain Tara, karakter lain yang jadi sorotan adalah si Elo. Dia ini seorang sales apartemen dan kayaknya nanti bakal jadi love interestnya Tara ya. Sama kayak Tara, si Elo ini juga menyimpan misteri. First impressionnya yang pertama ya, selama durasi sekitar sejam episode pertamanya tuh gue pikirin adalah wow, ini ensemble cast, ini full star. Selain 3 nama yang udah gue sebut tadi, masih ada Tengku Rifnu sama Sadifa Danis yang jadi ortunya Tara, Prisiana Sution yang jadi Jenny, si polisi yang ngusut kasus peti maut. Terus ada juga Slamet Raharjo dan Sigi Wimala. Pokoknya ada banyak banget nama besar main di series ini, dan itu ngasih keunggulan sendiri karena mau lu lihat adegan manapun actingnya pasti oke. Impresi lain yang gue rasain adalah ini series yang colorful. Colorful di sini pemaknaannya luas ya. Bukan cuman urusan gambar, bukan cuman urusan visual, walaupun ya visualnya Catharsis ini colorful. Lu sekali lihat tuh langsung kerasa banget kekhasannya Randolph Zaini di Preman. Dia tuh jago ngemas visual yang stylish, terus permainan warnanya juga cakep. Tapi bukan cuman visual, elemen lain tuh juga kerasa colorful, termasuk storytellingnya. Satu nih yang bikin gue kaget, Catharsis ternyata lucu. Gue udah baca novelnya tapi udah lama banget, jadi gue lupa ini detailnya kayak apa, ceritanya gimana, terus stylenya tuh seperti apa, gue udah lupa. Jadi gue kaget pada saat ngelihat oke, ternyata Catharsis lucu. Basic genrenya tuh emang thriller misteri ya, soal pembunuhan, banyak darah, tapi pengemasannya tuh fun. Lucu banget. Jangan lu bayangin kelucuan konyol gitu ya, karena tipe humornya itu lebih deket ke arah dark comedy. Dark comedy-nya beragam banget, dan kalau digabung jadinya berarti dark comedy thriller. Ini series ya kayak tadi gue bilang, colorful. Genre-nya tuh colorful alias bermacam-macam. Dark comedy-nya juga colorful. Banyak banget jenisnya. Ada visual jokes, kayak pas si Elo ngejelasin ke temen-temennya soal modus operandi pembunuh berantai. Dan ada juga jokes verbal. Nah, ini yang gue suka banget nih. Gue suka banget pas jokes verbal, soalnya Pevita di luar dugaan gue tuh jago nanganin dark jokes. Dan si Pevita tuh di sini pakai gaya deadpan. Jadi mukanya lempeng, tapi omongan yang keluar dari mulut dia tuh bakal bikin lo ngakak sekaligus istighfar. Astagfirullah, ini cewek mulutnya pedes.
Kayak misal pas di rumah sakit tuh, pas dia ketemu pasien bocah yang nanya, "Papa, mama, kakak ada di mana?" Terus dijawab sama Tara, "Mama mati, papa setengah mati." Anjing itu. Dan masih banyak jokes modelan kayak gini di sepanjang seriesnya. Di satu episode doang loh ya. Ini gue baru nonton satu episode dan ada banyak dark jokes di sini. Cuman gue nggak akan reveal. Lo tonton sendirilah. Intinya Pevita di sini tuh berhasil meranin tipe karakter yang beda dibanding karakter yang selama ini sering dia mainin. Tara ini aneh, quirky, misterius. Oh, ada satu lagi nih yang langsung kerasa pas nonton Katarsis adalah pilihan musiknya. Itu bikin seriesnya makin stylish. Di trailer reaction tuh gue sempet mention ya gimana Randolph Zahn ini terinfluence banget sama Quentin Tarantino. Dan influence itu kerasa sampai ke pilihan musiknya di series ini. Itu pakai beberapa tipe-tipe lagu rock dari era 60-an sampai 70-an ya, kayak yang sering dipakai Tarantino ya. Fresh jadinya. Soalnya sineas kita tuh masih termasuk jarang pakai tipe-tipe lagu kayak gitu. Kalau lagu jadul, biasanya itu cenderung ada di horor tuh. Di horor, terus lagu jadul 80-an gitu, misal atau 70-an yang ya lagu-lagu lokal, pop lokal yang creepy. Tapi kalau blues, rock and roll, barat, 60-an, 70-an itu masih jarang. Ya, overall ini pembukaan yang menjanjikan banget lah. Berhasil bikin gue tuh penasaran sama misterinya. Ada banyak pertanyaan yang muncul setelah gue nonton episode 1. Siapa pembunuhnya? Apa bener pelakunya itu adalah si peti maut? Atau malah Tara? Atau jangan-jangan yang selama ini kita lihat itu tidak nyata, cuma ada di otak dan imajinasinya Tara? Nggak tahu. Kalau dikasih skor ya 8 dari 10 lah buat episode pertamanya Katarsis ini. Bener-bener ngasih warna yang beda, unik, seru, campur aduk genre yang asik, dan bisa munculin rasa penasaran yang kuat buat terus ngikutin episode-episode berikutnya. Katarsis ini tipe series yang tiap minggu, tiap merilis episode baru itu bisa munculin teori-teori yang liar dan obrolan-obrolan yang seru. Lo tonton, rilis tiap Kamis. Nah, Oke, tadi adalah first impression gue buat episode pertamanya Katarsis yang tayang di video. Kalau lu gimana yang udah nonton? Seperti apa first impressionnya? Tulisin di kolom komentar. Apakah kalian juga ngerasa oke, ini fresh atau punya opini yang lain? Go ahead, feel free, tuliskan reaksi kalian. Dan seperti biasa jangan lupa like video ini, share di medsos kalian, subscribe Cinecrib. Dan buat yang pengen menolong kami, bawa bapak ini di Cinecrib dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. Thank you. Oke, dan gue Rashid Hari. See you in the next video.